adik-adik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai apa? Perkembangan tabel perhatian unsur. Ya, betul sekali. Langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, perkembangan tabel periodik dari masa ke masa itu mengalami perkembangan dimulai dari tahun 1829 sampai dengan tahun 1913. Untuk yang tahun 1829 ditemukan oleh siapa di Amel? Iya, betul sekali, oleh Doberenaire. Terus kemudian untuk tahun 1864 ditemukan oleh siapa, dia? Newlands. Oke, selanjutnya pada tahun 1864 ditemukan oleh Lothar Meyer. Kemudian 1869 ditemukan oleh Mendeleev, dan yang terakhir yaitu yang kita pakai sampai sekarang itu ditemukan oleh siapa? Ya, pada tahun 1913. ya, betul sekali. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari Roberenaire atau biasa disebut dengan triade. Dasar pengelompokan unsurnya yang pertama itu keasaman, sifat, dan kenaikan massa atom. Kemudian setiap kelompok terdapat 3 unsur yang sifatnya sama. Nah, di sini ada 3 unsur. Maaf sebentar ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Harap memperhatikan ke depan ya. Nah, di sini ada 3 unsur, maka disebut sebagai triade karena ada 3 unsur. Betul. Kemudian yang ketiga, massa unsur tengah sama atau hampir sama dengan massa rata-rata dari unsur yang tepi. Kita lihat nih. Di sini kan ada triade 1, 2, 3, 4, 5. Ini sesuai dengan penemuannya Doberenaire. Nah, di sini ada triade 1 ada Li, kemudian ada Na, dan juga ada K. Ada K. Kita lihat massa L itu berapa? Di sini ada keterangannya. Tuh, 7. Jadi massa L itu 7. Kita tulis di sini 7. Kemudian K berapa? Kelihatan nggak? 39 ya. 39. Oke, aduh. Maaf. K itu 39. Nah, dilihat nih. Di sini kan unsur tengah, berarti yang tengah itu apa? Na, betul. Unsur tengah itu sama atau hampir sama dengan unsur rata-rata dari yang atas sama bawah. Berarti kita rata-ratakan dulu. Berarti gimana cara rata-rata dari ini kedua unsur Li dan K? Kita tambahkan 7 ditambah berapa? 39 dibagi 2. Iya, betul. Hasilnya berapa? 46. Iya, 46 dibagi 2. Hasilnya 23. Nah, ini sesuai dengan massa unsur Na. Ternyata Na itu massa unsurnya adalah 23. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba nih yang triade 3. S, massa unsur S berapa, anak-anak? Adik-adik? 32. Kemudian yang Te? 128. Terus langkah selanjutnya kita apakan? 128. Oh, 128. Maaf ya. Coret aja nih. 128. Kemudian kita cari rata-ratanya. Berarti 32 ditambah 128 dibagi 2. Hasilnya berapa? 160 dibagi 2. Hasilnya 80. Nah,
Untuk massa unsur Se di sini tuh 79. Sama nggak dengan ini? Nggak sama, tapi kalau kita kembali lagi ke dasar pengelompokan unsurnya itu nggak harus sama, tapi hampir sama pun juga boleh. Berarti 80 mendekati 79 gitu. Terus kelemahannya karena ini penemuan pertama, jadi masih ada pengembangan dari masa ke masa. Ternyata di Dobereiner itu punya kelemahan, yaitu terdapat beberapa unsur yang tidak termasuk ke dalam kelompok triade, padahal sifatnya sama. Jadi ternyata di triade 1 atau 2 bahkan selanjutnya itu ternyata masih ada unsur tapi nggak dicantumkan sama Dobereiner gitu, nggak cuma LINAK di triade 1 tapi masih ada yang lainnya, cuman nggak dicantumkan. Makanya termasuk kelemahan dari Dobereiner gitu. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu penemuan Newlands. Dasar pengembangan unsurnya yang pertama, kenaikan massa atom. Kemudian, jika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Nah, di sini ada tabel periodiknya dari Newlands. Ada H, L, I, B, E dan seterusnya. Terus F, N, A dan seterusnya. Tapi di sini Ibu buatkan tabel yang lebih mudah aja gitu, tapi sama dengan yang tabel ini. Jadi ada H, L, I, B, E, B dan seterusnya gitu ya. Terus ini ada kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur yang ke-8. Kita kasih nomor dulu dari sini, berarti 1, kemudian 2, ya bareng-bareng. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kan 8 kita taruh dimulai dari F. Betul sekali, Dek. Siapa tadi jawab? Dek Nashwa, pintar sekali. F 8 berarti di sini 9, 10, 11, 13, cukup, dan seterusnya gitu ya. Berarti nanti 15 dimulai dari CL, betul. Nah, jika di sini ya, karena dia itu 1 dan 8 itu memiliki 1, 8 dan seterusnya nanti di bawah sini itu memiliki sifat yang sama. Berarti H, F, CL, kemudian apa ini CO atau NI, kemudian BR, PD gitu memiliki sifat yang sama gitu. Jadi unsur ke-1 sama dengan unsur ke-8. Kemudian unsur kedua sama dengan unsur ke-9. Unsur ketiga sama dengan unsur ke-10. Berarti yang ini keempat sama dengan, ya betul sekali. Paham adik-adik? Paham. Kita lanjutkan ke slide. Kelemahannya apa untuk dari Newlands, penemuan Newlands, yaitu tidak berlaku untuk atom-atom yang nomornya besar. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya yaitu Lothar Meyer dan Mendeleev. Kenapa mereka disatukan? Padahal penemuan tahunnya beda. Karena antara Lothar Meyer dan Mendeleev itu mereka memiliki pengelompokan yang sama gitu. Makanya kita bahas menjadi satu gitu. Untuk dasar pengelompokan unsurnya yang pertama kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Kemudian Lothar Meyer itu sama dengan sifat fisika. Kemudian kalau yang Mendeleev itu fisika dan kimia. Kemudian sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom. Lajur tegak, berarti lajur tegak itu yang mana? Tegak itu berarti yang vertikal ya, gini ya, vertikal. Kalau lajur yang mendatar berarti gini, berarti horizontal. Yang ini itu punyanya Lothar Meyer, yang ini punyanya Mendeleev. Berarti ini berarti namanya dia sebagai apa? Golongan. Kalau ke sini berarti dia sebagai periode gitu. Terus kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Jadi semakin dia ke sana itu dia naik massa atomnya dari 12, kemudian 14, 16, 19 dan seterusnya. Gitu ya. Terus untuk ke bawah dia memiliki sifat yang sama antara C, Si, kemudian Sn itu memiliki sifat yang sama gitu. Paham? Ada yang tanyakan? Tidak. Oke. Untuk kelemahannya, untuk konsep yang ini yaitu beberapa unsur tersusun dengan urutan massa atom yang terbalik, tidak naik tapi turun.
Nah, kalau tidak naik tapi turun, kita lihat nih mana sih yang ternyata dia tidak naik. Padahal kan seharusnya dia semakin kesini dia harus naik, betul? Iya. Ya, tapi ada yang ternyata tuh dia nggak naik. Mana unsur apa? Nemuin nggak? Coba dilihat dulu. Yang nggak naik. RB. RB. Ada di Mendeleev. Ya, sebenarnya naik tapi gini, maaf, Ibu terangkan dulu aja ya. TE di sini itu seharusnya dia memiliki massa unsur itu 128. Di sini 128. Tapi ditulisnya berapa? 125. Kalau ditulisnya 125 emang udah bener dari 125 ke 127, bener kan? Dia naik. Tapi seharusnya TE itu bukan 125 tapi 128. Kalau 128 ke 127 naik atau turun? Turun. Berarti ini nggak sesuai gitu, karena si Mendeleev itu dia memaksakan untuk TE tetap berada di grup 4, padahal seharusnya bukan, karena dia mengalami penurunan gitu, paham ya? Oke. Selanjutnya, yang terakhir, ini yang kita pakai sampai sekarang, itu Henry Moseley, dasar pengelompokan unsur itu keasaman sifat berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, ini dia membahas nomor atom ya, nggak lagi kenaikan tadi. Kemudian sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atom. Lajur tegak itu namanya golongan, lajur mendatar itu namanya periode. Unsur yang sifatnya sama terletak dalam satu golongan. Jadi namanya nanti ini golongan, yang ke bawah namanya golongan, yang ke samping namanya periode. Kemudian unsur yang sifatnya sama terletak dalam satu golongan. Jadi nanti ini satu golongan sama sifatnya seperti itu. Kalau kita beri nama berarti di sini ini ada penomoran 1A. Jadi ini nanti sampai sini, maaf bukan ini, yang ini sampai ini itu namanya nanti golongan utama. Kemudian nanti yang ini dia sebagai transisi, ya betul, transisi atau golongan B. Yang ini nanti golongan A. Berarti nanti di sini 1A, kemudian 1B, kemudian di sini 1A, 2A, kemudian 3A, 4A-nya di sini, 4A, 5A, dan sampai sini nanti 8A. 5, 6, 7, 8. Kemudian transisinya dimulai dari sini. Dari 1B, 2B, kemudian nanti di sini 3B, 4B, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti di 8 di sini ada 3 golongan. Jadi di sini 8B. Paham sampai sini? Ada yang tanyakan? Belum. Oke. Kemudian untuk lebih biar kita paham banget gitu ya, Ibu ada sebuah website yang mungkin bisa nanti adik-adik buat referensi belajar di rumah gitu juga. Nah, namanya periodictable.io. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Di sini misalkan di sini ada keterangannya. Grup itu golongan, itu ke sana. Kemudian periode itu ke bawah. Yang jalur vertikal gitu. Kita bisa lihat misalkan di sini ada unsur H. Di sini ada nomor atomnya 1, kemudian masanya 1 sekian gitu ya. Kemudian kita juga bisa lihat selain itu apalagi discover rate-nya, kemudian melting point, kemudian boiling point, electrons per cell, terus kemudian elektron konfigurasinya berapa gitu. Selain itu juga nanti kita juga bisa lihat pengelompokannya, misalkan alkali berarti nanti ini, maaf, alkali yang warna ungu. Kemudian nanti di sini selain itu ada alkali earth metal, transition metal, fast transition metal, kemudian other non metal, metalloid, halogens, noble gas,
Latinides sama Actinides. Nah, di sini cukup sekian, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bisa menambah wawasan kita untuk ke depan.